psikolog forensik, dokter forensik, digital forensik, dan ahli-ahli lainnya. Teman-teman sekalian, seiring dengan proses scientific crime investigation, dengan melakukan olah TKP yang baik, penyidik kemudian mendapatkan identitas dari korban atas nama yang pertama Maimunah, perempuan, alamat Cianjur, Jawa Barat. Kemudian yang korban kedua adalah Ridwan Abdul Muiz, laki-laki, juga beralamat di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Korban meninggal ketiga adalah saudara Riswandi, laki-laki, alamat sama di Jawa Barat, dan yang di dalam perawatan adalah Neng Ayu Sulustiawati, perempuan, alamat sama di Cianjur, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan di TKP ditemukan bahwa tidak ada tanda kerusakan pintu depan maupun pintu belakang. Tidak terdapat kerusakan di dalam kamar tidur belakang, dan area belakang rumah dari hasil olah TKP. Yang menarik, terdapat lubang galian 1 kali 2 meter dengan kedalaman 2 meter di area belakang rumah. Tadinya kita tidak menemukan ini, tapi seiring dengan pengamatan yang dilakukan ditemukan lubang ini. Nanti saya akan jelaskan mengapa lubang ini ada. Tidak terdapat cipratan dan olesan darah pada tembok di dalam rumah. Berarti patut diduga besar kemungkinan, dan setelah dilakukan proses olah TKP dengan menggunakan teknologi deteksi darah, memang di sini tidak ada cipratan darah. Besar kemungkinan matinya korban karena sebab lain, bukan karena kekerasan. Terdapat sisa bakaran sampah di belakang rumah dekat galian. Kemudian ditemukan plastik, diduga bekas bungkus racun di daerah bakaran sampah. Ini hasil di TKP. Petunjuk juga ditemukan alat komunikasi yang digunakan oleh pelaku dan galian lubang yang saya sebutkan. Hasil pemeriksaan laboratoris ditemukan unsur kimiawi berbahaya yang sering kita sebut dengan racun di dalam kopi yang telah diseduh di ruang belakang dekat sumur. Muntahan di kamar depan dan muntahan di kamar tengah. Apa itu? Hasil lapor mengatakan bahwa muntahan tersebut mengandung pestisida yang sangat beracun. Aldikard itu adalah sebuah larutan pestisida, masuk dalam kategori pestisida yang sangat berbahaya, yang apabila dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan kematian. Dari fakta awal
kemudian scientific crime investigation, ditemukan fakta baru bahwa narasi yang dikembangkan bahwa ketiga korban mati karena keracunan itu tidak benar, tapi itu adalah pembunuhan. Akan didalami apakah pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, atau murni pembunuhan. Jadi pembunuhan itu ada pembunuhan berencana, pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain, dan pembunuhan biasa. 338, 339, dan 34. Setelah fakta-fakta saintifik, olah TKP, hasil lapor, hasil visum et repertum, maka tentunya penyidik mencari tahu siapa pelakunya. Dan berdasarkan hasil investigasi, pemeriksaan pada saksi-saksi, ditemukan bahwa pelakunya adalah saudara Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Dullah, dan saudara MDD Soleh Hudin. Ketiganya ternyata orang dekat dari para korban. Bahkan salah satu pelaku ini merupakan suami dari korban. Pertanyaan kemudian adalah, apa motif daripada para pelaku melakukan pembunuhan dengan cara memberikan racun pestisida kepada para korban? Ada sebuah fenomena ini akan menjadi pembelajaran sosial buat kita semua, dan mohon teman-teman media menyampaikan kepada masyarakat bahwa para pelaku ini berdasarkan pengakuan melakukan sebuah perjalanan perjuangan pembunuhan. Bahasanya mereka, perjalanan perjuangan pembunuhan. Ternyata korban meninggal dunia di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Apa tindak pidana lain itu? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan modus operandi, dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lainnya. Jadi perjalanan perjuangan pembunuhan dalam konteks para pelaku sebenarnya endingnya adalah bagaimana mengambil uang daripada korban yang terkena tipu daya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim penyidik, hadir dan Pak Kabid Humas.